anak lu nikah mau setua apapun. Emang rencananya dia nikah mau setua apa? Kita berdua ini. Enggak, tadi lu bilang anak saya kalau nikah setua apapun. Itu ada komanya. Tahan. Lu tumben lu ada yang bantuin lu ngomong. Benar nih, Mas Dedi benar. Bener. Benar. Ini Anak saya kalau nikah setua apapun, Iya. kita datang. Nah, benar. nih, dia kenapa bisa ikut? Karena ini orang yang suka mainin pikiran orang. Ini tadinya CSM gue bisa jadi musuhan. Ini bapak nih saya aja hampir ke bawah nih. Kalau nggak saya tahan-tahan. Ya iya, yang memunculkan awalnya magic. Mentalis. Nah, sebetulnya mentalis. Iya, iya. Ini justru saya ngomongin bapak, kehebatannya bapak. Padahal mau kita jatuhin ntar. Ini justru kehebatan bapak. Dari sini bapak sendiri yang sulap yang jarang sekali menggunakan. Sulap jarang sekali kan menghina dong, Pak. Sulap yang sering sekali. Orang jelas saya pesulap tapi jarang sekali. Cuman nggak ada yang nonton. Kan menghina sulap jarang sekali. Saya ngasih lihat Bapak. Ah ya oke. Saya giniin, Ya. Bapak pikirin satu aja, Pak. Ini. Bisa ya. Ah, Jadi ini. nggak usah ngambil, Iya Pak. iya iya. Ya kan? Ini kalau Udah, Pak? mumpung muda belum dong. Udah, Ini nggak orang suruh mikirin tapi dianya nggak punya pikiran. cepet, Pak. Pak, saya kalau cepet omelin bini, Pak. Cepet, Pak. Ya, oke. Pikirin aja satu. Oke. Lihat ya. Ya, Udah? ya udah. Udah pikirin satu, Pak? Udah. Saya nggak tahu dong, Pak. Ya pasti nggak tahu dong. Bener kan? Iya pasti. Oke, nih lihat saya, Pak. Ya, ayo kita lihat-lihat. Kita tebak-tebakan ya. Oke, siap. Kartunya tinggi, Pak. Tinggi nggak? Enggak, Hah? enggak. Berarti rendah, Pak. Iya, Angka nih ceritanya. Iya. Rendah tapi, Pak. iya. Tuh, dia disuruh bisa tahu loh. Tadi gue maunya A, terus gue rubah 2. Tunggu dulu, Pak. Saya cuma mau gini, Pak. Itu dia tahu. Tahu. Ya. Pinter. Bentar, Oh, Pak. Benar ya? Iya, tadi gue milih Bentar, A. Pak. Bentar, Pak. Jangan Iya. kasih tau dulu, Pak. Iya, iya, iya. Saya potong dulu aja, Pak, kartunya, Pak. Ya potong deh. Saya potong nih, Pak, ya. Iya, oh jangan dilihat KPK. Ini saya potong nih, Pak. Udah ya. Deh. Udah nih, Pak. Iya. Kartunya apa, Pak? Lah nanya. Nanya gua, Pak. Hah? Apa, Pak? Yang awal apa yang akhir? Hah? Yang paling baru lah. Yang paling baru 2. 2. Hmm. 2, Pak. 2 apa, Pak? 2 Ati yang udah kena hepatitis hitam. Itu, Pak. Waru kali. Iya. Yang gua potong ini, Pak. Ya nggak tahu ada di situ, Pak. Yang gua potong ini, Pak. Mana? Oh, ini. Gila. Tuh. Ya kan? Keren. Udah hepatitis kan hatinya. Lah gimana ceritanya? Itu gimana tuh, Pak? Nah, itu dia ini. Ini yang awal bawa ke sini, ke Indonesia. Ya ini, si Udin ini. Kagak. Pada saat saya habis ngebunuh dia, Pak. Paling nggak nikem. Gua dari tadi ngomong doang tapi nggak niat. Ya kan ntar dong, kalau ada bapak kan ada saksi. Saya kan nggak mau ada saksi, Pak. Jadi kan bunuh, iya dong, kok banyak orang begini di depan kamera, apa ya nggak saksi. Kalau ini kan, tapi bisa juga Pak ya orang percaya karena kita bisa ngomong begini, tiba-tiba ada yang bunuh nih Pak, nih kita berdua Pak ya. Kita yang kena. Iya, iya bisa Kita ya. yang kena, Pak, nanti, Pak. Nah mungkin nggak teman dalam waktu singkat gitu kayak Mas Dedi kan ada dari kecil dan ini. Tapi kalau dalam waktu singkat mungkin nggak? Kayak misalnya 2 hari itu kita dicuci otaknya terus akhirnya lo ntar bunuh dia gitu bisa mungkin nggak? Tapi bisa juga Pak ya orang percaya karena kita bisa ngomong begini, tiba-tiba ada yang bunuh nih Pak, nih kita berdua Pak ya. Kita yang kena. Iya, iya bisa Kita ya. yang kena, Pak, nanti, Pak. Nah mungkin nggak teman dalam waktu singkat gitu kayak Mas Dedi kan ada dari kecil dan ini. Tapi kalau dalam waktu singkat mungkin nggak? Kayak misalnya 2 hari itu kita dicuci otaknya terus akhirnya lo ntar bunuh dia gitu bisa mungkin nggak? Gitu. Nggak usah cuci otak kalau 2 hari. Butuh duit. Butuh duit. Ada yang cuma 2 jam cuci otak. Itu di restoran Padang. Sebelum direbus, ditaruh dibumbuin tuh. Nah serius-serius nanya. Lu nggak pantas nanya, lu tidur aja. Ah itu nggak membutuhkan waktu lama, ya kan, Pak? Duit juga iya. Kan duit butuh duit kan. Ayo. Nggak perlu dicuci otaknya. Nggak perlu. Duit itu salah satu cuci otak. Iya benar ya. Kan hilaf dikasih duit. Benar. Langsung. Nih, lu misalnya sama Bang Komeng nih, digaji nih, gua kaliin 4, dah keluar. Oh pindah, sekarang juga pindah. Itu bukan cuci otak, cuci mobil lu. Lu sampai semuanya bersih 4 kali lipat. Lah ini lebih bagus siap kalau begitu Mas. Mana pemandangan kayak keras Mas Denny. Lihat nggak? Siap. Bisa ya begitu ya. Nggak perlu cuci otak. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Jadi nih, deal. Padahal ini kan bohong nih.
Tapi pada saat yang ditanya, itu jawaban dia masih ngaco. Kok ngaco? Iya, bapaknya saya habis nusuk dia nih. Ditanya, itu masih ngaco. Oh, berarti bayarannya gede dong, Bos. Oh, bisa begitu lagi ya? Balik lagi. Saya pernah baca buku tentang intelijen, Pak Dedi. Oke. Jadi kalau dia mau membuat orang supaya jadi raja tega, nggak saya tutupin karena kamera ini. Ini obatnya di sini. Ini nih. Intelijen kali ya? Ya. Itu dikasih obat kayak macam obat yang larut tuh, Pak. Terus diminum. Langsung dia raja tega. Itu benar nggak, Pak? Benar. Ada itu, ada. Ada. Itu berarti kan sama mencuci otak tuh. Apa bedanya dengan misalnya obat untuk kita bicara obat-obatan terlarang ya? Ya. Nah, orang minum amfetamin atau mushroom deh di Bali deh. Ya. Nah, mushroom aja kadang-kadang bisa berhalusinasi. Berarti memang bisa otak dipengaruhi oleh obat-obatan. Iya, bisa. emang cocoknya emang sama nasi, Bisa. Pak. Enggak dong. Apa? Tadi halusinasi. Iya, memang. Kan ngomong begitu, ada orang ngobrol anak enak. Tapi bisa. Obat bisa berarti ya? Bisa. Obat bisa cuci otak juga? Obat bisa cuci otak. Pemahaman yang salah bisa buat cuci Cuci otak. Ada berapa nih, Pak? Lingkungan yang salah bisa buat cuci otak. Merubah kepercayaan orang bisa buat cuci otak. Duit yang paling gampang buat cuci otak. Kan ada tuh kemarin misalnya orang demo ternyata nggak tahu apa-apa cuma dibayar duit doang. Banyak itu. Banyak kan? Nah, itu apa? Dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia ikut. Karena duit. Karena duit. Masuk ke situ itu ya? Loh, iya dong. Dia tadinya tidak mau, tiba-tiba dia mau. Enggak, itu yang pengaruh tetangga. Pengaruh. Itu bisa tadi Bapak pengaruh lingkungan. Oke, sekarang gini. Berapa banyak zaman dulu jadi komedi adalah bahwa istri lihat tetangganya beli kulkas baru, malamnya berantem sama suaminya gara-gara pingin kulkas baru. Ya, biasa dikontrakan tuh. Tetangga-tetangga sebelah rumah saya sering kayak begitu. Itu jadi korupsi, Pak. Banyak tuh beritanya. Oh, tuh. betul. Si betul. suaminya akhirnya. Nah, berapa banyak orang lihat Instagram orang lain karena hidupnya senang, kaya, dan sebagainya. Wow, mobil baru, wow, ini baru, dan sebagainya. Akhirnya ribut sama suaminya. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak begitu? Jadi Dicoba. saya banget itu, jadi saya banget. Jadi saya kayak begitu. Loh, kan emang dia begini. Ya udah cuci aja. Cuci dulu, baru pakai. Ini Instagram dan sosial media cuci otak kita. Oh, Cuci otak. Iya benar. kan kita yang memainkan, Pak. Tapi lu ngeliat yang lain ini. Iya. Pengaruh jadinya. Pengaruh dong. Nih. Pengaruh dong. Lu ngeliat Instagram orang yang lu lihat apa? Hidup yang bahagia-bahagia doang. Iya. Karena tuh bohong semua. Nggak mungkin orang lagi jalan keinjak tai kucing di foto. Keinjak tai kucing hari ini. Ya, bisa. Apaan, Pak? Mau. Oh, yang enak-enak semua tuh. Nggak mungkin tuh. Iya. Lagi lapar nggak punya duit. Makan ketoprak jatuh setengah. Lucu nih. Berarakan. Lu foto masuk Instagram. Ketoprak jatuh setengah. Nggak mungkin. Iya, Tapi iya, di iya. restoran mungkin. Nah, pada saat mereka lagi susah-susah itu, berantem sama bini. Nggak mungkin. Guys, lagi ribut nih sama bini nih, guys. Live lagi, Asik Pak, nih. ya? Ribut nih. Berantem nggak mungkin. Yang difoto adalah lagi rangkulan, lagi seneng. Akhirnya, orang-orang yang lihat itu membandingkan, kok hidup orang-orang lebih bahagia dibandingkan hidup kita ya? Oh iya. Padahal yang dia nggak lihat adalah, ini banyak kehidupan yang tidak menyenangkan, cuman nggak diposting. Cuman orang bandingin, hidup orang lebih enak dari kita ya. Hidup, wih, makannya di restoran terus ya. Padahal belum tentu itu makanan dia. Pak, dulu sinetron itu menunjukkan kemewahan. Oh, sekarang nggak perlu sinetron. Dulu nih. Nih, ini saya mau nanya Bapak nih. Apakah itu mempengaruhi orang jadi semua pengen datang ke Jakarta? Banget. Itu cuci otak masuk. Cuci otak dong. Banget dong. Disangkain gampang nyari duit. Disangkain gampang nyari duit. Nggak, makanya gue bilang sekarang nggak usah sinetron. Lu buka sosial media, lu buka Ya, Instagram. itu sekarang. Iya, sinetron juga. Sinetron kekait. Makanya dulu ada contohnya Keluarga Cemara. Ya kan? Cuma satu itu, terus udah nggak ada lagi yang lain kan? Karena Iya. yang lebih menjual yang mencuci otak itu. Orang bayangin, wih mobilnya mewah, rumahnya gede. Padahal lokasi syuting tuh kalau mau tahu sinetron di sono-sono aja syutingnya. Lu tahu kan tuh tempat itu kan, rumahnya itu aja terus. Keluarga Cemara naik beca. Iya, akhirnya tuh cuci otak. Jadi orang pengen ikut-ikutan, gitu. Tercucilah otaknya. Akhirnya gimana? Berbuatlah kejahatan. Kenapa itu lebih menarik Kenapa itu lebih menarik dibandingkan? dibandingkan tadi Keluarga Cemara?
Keluarga Cemara tidak memberikan harapan nyata, Pak. Karena, nih dengerin dulu ya, nanti salah berpikir nih. Ya. Gini, keluarga bahagia, lu sama bini lu bahagia, duit cukup. Duit cukup, bahagia, sayang sama istri, tiap hari sama anak ngobrol, itu nggak bisa digambarkan. Tapi mobil baru bisa, Bos. Iya. Tapi rumah gedung bisa digambarin. Bisa. Tapi jam tangan mewah bisa diposting. Bisa. Tapi nggak mungkin dong, wah kita lagi ngobrol deep nih sama istri dan anak. Nggak bisa digambarin. Iya. Nggak kelihatan. Oke? Jadi itu lebih mudah. Lebih mudah yang bisa dilihat. Berarti keindahan yang nyata, Susah untuk digambarkan. yang susah untuk digambarkan, itu kan kayak kebutuhan rohani, Pak ya? Betul. Kebahagiaan tuh. Betul. Nggak bisa digambarkan, itu nggak laku. Nggak laku. Susah. Nggak laku. Nggak laku. Perut kenyang, nggak bisa digambarin. Perut kenyang nggak bisa digambarin. Oke? Ya, Tapi steak di hotel bintang 5 bisa digambarin. bisa. Nah, padahal orang yang makan steak di hotel bintang 5, gini deh. Kita jujur-jujuran aja. Hotel bintang 5. Nasi goreng hotel bintang 5. Emang enak? Sama Ya, nasi. malah kadang-kadang orang nyarinya nasi goreng kampung kan, ada Betul, yang bilang begitu. Betul. Ah. Makanya nasi goreng hotel bintang 5 aja, ada nasi goreng kampung sekarang. Tapi nasi goreng hotel bintang 5 sama nasi goreng gila di jalanan, mungkin enakan nasi goreng gila di jalanan. Oke. Kenyangnya sama. Oke. Tapi kenyangnya sama nggak bisa digambarin kan? Nggak bisa dong, gua gambarin, wah lagi kenyang, dia gambarin, wah lagi kenyang, lagi begini. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Tapi nasi goreng hotel bintang 5, yang nasi di sini, timun di sini, tomat di sini. Padahal gua nggak tahu sampai sekarang gunanya apa itu timun sama tomat, sama seledri di sini, sama ayam paha cuma satu. Padahal nasinya nggak ada dagingnya biasanya. Iya, Bisa digambarin kalau di foto, Bos. bisa. Ini nyuci otak dong, Bos. Oh ini tuh. Hidup. Kadang-kadang ayamnya nggak bisa langsung dimakan. Karena pahanya pakai stocking. Jadi, Tapi Pak, kadang-kadang yang sebenarnya kan bagusan yang di kaki 5 kan, Pak. betul, enakan. Contohnya. Enakan. Contohnya enakan. Enakan. Tapi yang kaki 5 juga kok tetap menjual kemewahan ya, Pak ya? Rasa bintang 5, harga kaki 5. Ya itu dia, Pak. Akhirnya ke situ juga, Pak. Nah, karena orang-orang ingin berada di posisi seperti itu. Oh gitu yang Kepengen berada di posisi seperti itu. Kalau dia nggak ada di posisi seperti itu, artinya dia ketinggalan zaman. Artinya dia nggak berhasil. Makanya kemarin gue lagi podcast sama ada orang lah gitu. Konten dia adalah baju pakaian ya 300 juta gitu ya. Oke. Pakaian 300 juta cek gitu. Jam 400 juta cek gitu. Ini bisa digambarin nih. Nah, tinggal dua nih orang lihat itu, tercucilah otaknya bahwa kemewahan itu tujuan hidup. Yang ngeliatin ya. Kemewahan tuh tujuan hidup. Ya udah, ini cuci otak. Pertanyaannya adalah gua tanya ketika lu membuat sebuah konten baju 300 juta. Nah, ini yang nonton gimana ceritanya? Iya. Tapi kan nggak mungkin lu beli baju 80.000. Baju 80.000. Enggak. Kenapa tidak? Yang itu aja. Kenapa tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa tidak? Gitu. Karena tidak menggiurkan. Iya. Nggak menggiurkan. Pokoknya yang namanya apapun yang meningkatkan dopamin di otak dicari orang. Dopamin. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Nah, kemarin gue juga ngomong, Itu bisa membuat bahagia. bahagia dong. Contoh, Sesaat kan itu mungkin. sesaat tapi nyesek, Pak. Jadi ada dua, ada dopamin. Kemarin gue ngomong sama psikiater, ada dopamin, ada excitement. Jadi kalau dopamin, contohnya gini, lu ketika posting di Instagram, yang dilihat apa? Jumlah likes. Iya. Iya. Komen. Iya. Kalau likes-nya banyak, lu bahagia. Senang. Iya, sama dong berarti sama obat-obatan. Ya kan? Lu jadi addict dengan itu. Kalau misalnya jumlah likes-nya dikit, lu mikir, apa yang salah sama komenan gue ya? Padahal di saat itu, memang mungkin lagi ada masalah lain. Gini deh,
Pak, Bapak bikin komedi nih, Mhm. lucu nih, Ya. yang nonton, misalnya yang like 10.000 lah kita anggap lah ya, Ya. 10.000 lah. Ya. Bikin komedi lagi, Hmm. lucu nih, Hmm. yang like 3.000. Hmm. Oke, Ya. mikir dong Pak, Ya. Pasti apalagi di TV itu. Baik, TV. Kenapa ya yang like gue dikit? Ya kan? Padahal ternyata di hari itu, di hari yang sama, lagi ada banjir gadang di daerah tertentu. Ini nggak dilihat sama kita. Yang dilihat adalah kenapa jumlah likes kita dikit. Stres kita, keluarlah hormon stres. Tapi kalau ini 10.000, bikin lagi komedi jadi 15.000, dapat dopamin. Wah, gue seneng nih, bahagia nih. Itu sama. Komen orang bilang, wih Bang Komeng lucu banget lah, itu ngasih dopamin. Keren, asik. Begitu nggak ada yang komen begitu, hormon itu hilang. Stres. Kenapa tadi gue bilang sesaat bisa nggak sesaat? Misalnya nih, Bang Komeng bikin satu komedi di Instagram. Oke. Terus orang bilang, lucu banget, gokil, keren. Weh Bang Komeng bisa aja. Tiba-tiba ada satu orang komen. Bang, udah nggak lucu jokes komedi lu. Ketutup tuh yang atas. Yang lu pikirin yang mana? Satu. Yang Satu satu. ini. Padahal yang banyak yang enak. Padahal yang muji lu banyak, lu nggak peduli. Ini yang satu lu pikirin. Manusiawi nggak itu? Manusiawi, karena itu excitement namanya. Itu manusiawi, pertanyaannya adalah, bisa nggak kita nggak mikirin yang itu, mikirin yang muji, itu susah. Caranya itu. Tapi Pak gini, pada waktu orang selalu bilang bahagia terus. Gue percaya nggak? Iya, kebanyakan orang Pak ya. Padahal nggak tahu, kita sama aja. Manusia biasa. Kadang-kadang ada pusing urusan rumah, pusing belum bayar listrik, belum bayar air. Kan itu kan. Makanya ada kata-kata dulu, ini ada orang namanya Robert Houdin di Prancis. Dia bilang gini, Apa itu dia? Seorang apa? pesulap. Oh, pesulap. Dia bilang bahwa magician, pesulap, itu adalah aktor. Yang lagi main jadi pesulap. Sebenarnya bukan dia dong berarti. Karena begini, Ah, pertanyaannya adalah gini. ah, Gue ini kan magician ya. ah. Oke, gue bisa nggak misalnya nerbangin orang beneran? Nggak bisa dong. Kan trik dong. Oke, trik kan, tadi Yeah. trik. Oke. Berarti pada saat gue nerbangin orang, gue tuh lagi memerankan. Memerankan seorang penyihir yang bisa nerbangin orang. Oke, jadi gue tuh sebenarnya bukan magician, gue aktor yang lagi meranin jadi magician. Komedian adalah aktor yang lagi memerankan jadi komedian. Padahal sebenarnya gitu nggak? Enggak. Ini profesional kerjaan, bos. Jadi artinya semuanya sama. Jadi kalau dibilang, komedian tuh hidupnya seneng ya. Enggak, hidupnya seneng itu pada saat lu lihat. Pada saat lu lihat. Itu sama aja kan. Mike Tyson setiap hari mukulin orang ya. Itu karena pandangan kita sama, Pak. Ada masyarakat lain yang tidak melihat itu. Karena mereka ngelihatnya, ya itu lagi, balik-balik lagi. Ya, itu yang dia. mereka lihat adalah apa yang kita posting. Iya. Sama. Bang Kita Komeng. muncul juga sama aja posting, Pak ya. Betul. Ya. Coba Bang Komeng sekali-kali di Instagram ya, bikin satu konten, lagi nyiksa kucing. Wah. Bikin gue ditangkap. Gue bikin ditangkap. Sekarang jangan katanya nyiksa orang. Semut aja mesti cium tangan. Serang gitu. Iya. Tapi kan, atau gini, Bang Komeng bikin konten, makan aja gitu. Biasa aja makan. Yang nonton ya nggak ada. Nggak lucu, Iya. nggak keren, nggak bagus, nggak kenapa. Ya begitu. Orang menganggapnya, orang itu sekarang menjadi pribadi yang ada di sosial media dan di TV. Semua loh bros, bukan kita doang. Udah kemana-mana nih sekarang. Aduh, semua orang lah. Makanya kenapa handphone ada filternya. Coba itu handphone semua orang, cewek-cewek yang main Instagram, mukanya apa nggak cakep semua. Oh, ya itu. Kan filter. Kirain filter omongan. Filter kan? Dibilang berapa tuh 360 apa tuh sebutannya. Iya, filter. Kenapa? Ya karena semuanya pingin terlihat sempurna. Nggak mungkin lah orang. Dan kadang-kadang gini, banyak postingan-postingan ceritanya gini, muka baru bangun nih. Nah, tapi cakep banget. Tapi cakep banget. Gayanya. Apa iya muka baru bangun lo gitu? Kan enggak dong bos, enggak dong. Iya.
Iya. Nggak mungkin dong, masih belekan dong, ya kan? Terus orang-orang muji di bawahnya. Wih, nggak make upan aja cakep ya. Wih, ini cakep ya. Iya, filter lu kekencengan. Domin lagi tadi apa? Dopamin. Dopamin. Oh, dia bahagia. Wih, gue cantik ya, gue gini ya. Nah, itu dopamin. Langsung udah biniannya udah tuh, wah ini dia cakep terus nih gitu lah. Berarti kalau mau memainkan orang, yang dibesarkan itu dopaminnya. Iya. Begitu. Kebahagiaan yang mereka dapetin semu tidak nyata. Tadi balik ke awal nih Pak nih. Iya. Orang jadi bisa nurut dengan kita tuh. Ini, kebahagiaan yang tidak nyata dikasih. Janji yang tidak nyata dikasih. Udah. Nah, tapi memang ada prosesnya. Brother, prosesnya kemudian ya cuci otak itu kan artinya kan diajak ngomong dulu, diiniin dulu, dilihat dulu dia punya masalah apa. Kan sebenarnya gampang banget. Misalnya kalau gue mau cuci otak dia gitu. Kalau benar cuci otak ya. Ya gue akan ngomong ke dia terus, pertama ya santai aja. Ikut Bang Komeng, enak. Dengan kata-kata muka gue, ikut Bang Komeng enak. Udah gitu ya gue tinggal, mikir dia udah. Padahal kata-katanya sama nih, ikut Bang Komeng enak. Dengan ikut Bang Komeng enak. Ekspresinya Sambil beda. nepok badan. Nah, nepok badan tuh juga affirmation. Jadi kalau misalnya... Itu dibilang gendam tuh Pak? Iya, bukan? Iya, yang orang bilang gendam, padahal bukan gendam. Afirmasi. Jadi contohnya... contohnya sini. Misalnya kok lu ngaduk situ. Misalnya gue bilang gini, lu ngeliat gue, misalnya gini. Kalau gue ngomong gini, ikut Bang Komeng enak. Nih ya. Nih gue ngomong gini, sama nih muka gue nih ya. Ikut Bang Komeng enak. Ini afirmasi dia nggak dapet. Tapi kalau gue sentuh di sini, dia dapat afirmasi di otaknya. Ikut Bang Komeng enak. Ini dia dapat tekanan. Sama dia, nggak gitu. Dia dapat tekanan. Pada saat itu dibarengin sama kata-kata, dibarengin sama sentuhan gue, otaknya masuk. Dia mikir. Lu kayak gini, ngapain ikut Bang Komeng? Ngapain ikut Bang Komeng? Beda tuh. Diginiin aja beda dia. Gitu. Otaknya masuk, berpikir. Nah itu dari omongan, touching, makanan yang kita kasih. Itu bukan pengalihan isu, bukan? Bukan pengalihan, afirmasi malah. Kan kalau ini Pak, kalau mau ini hadap sini. Kalau mau nyopet kan suka, tuh. Ya, Itu kalau pengalihan, beda. Itu namanya misdirection. Tapi kalau tadi afirmasi, contohnya gini, tangan lu gini, tangan lu gini, diam ya, oke. Biasa aja, biasa. Jangan terlalu santai. Ngapain dia ngikut barusan? Ini saat saya sadarin tuh. Itu afirmasi. Afirmasi. Badan dia akan ngikutin. Nah itu afirmasi, otaknya akan ngikutin. Itu contoh paling sederhana dari afirmasi. Jadi dari sentuhan, dari omongan, dari posisi duduk. Untuk melawan itu Pak? Untuk melawan itu kita harus percaya bahwa kita bahagia. Gitu? Susah banget. Ya benar juga. Soalnya tadi kan lawannya kan ngajak, dia kan saya ngomong ngajak bahagia terus. Kita harus percaya bahwa kita bahagia. Nah, biasanya orang sulit untuk percaya bahwa dirinya tuh udah bahagia. Nah, kalau kita percaya bahwa kita bahagia, kita nggak kena itu semua. Pantes kalau bule, ini maaf deh, bukan omongan lo sih. Kalau bule itu suka nanya, "Are you happy?" Itu kali ya. Betul. Biar nggak kena. Yes. Nah, jadi sebenarnya setiap kali bangun tidur, lo tau nggak? Makanya sekarang tuh ada teori yang begini. Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya tuh kayak blessing. Jadi kayak gua hari ini bahagia banget karena gue bisa gitu. Itu kan sebelum tidur kadang-kadang gitu. Gua hari ini bahagia karena bisa. Nah itu tuh sebenarnya positif banget. Contoh nih, gue ketika nanti malam tidur, gue bisa mikir gini. Gue bahagia banget karena gue bisa ketemu Bang Komeng. Oke? Sekarang pertanyaan gue, apakah gue bahagia apa enggak? Itu pola pikir. Tapi gue bisa bikin gue menjadi bahagia ketika gue ketemu Bang Komeng. Kalau itu gue tulis, gue bahagia banget ketika gue ketemu Bang Komeng, itu jadi afirmasi. Gue bahagia banget gue hari ini makan 3 kali sehari dan enak. Kita nggak pernah afirmasi kebahagiaan kita. Itu bisa buat sendiri afirmasi itu? Iya. Sekarang gue tanya Bang Komeng kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil, ada AC-nya.
Ya, ada Harusnya AC. bahagia dong. Ya, harusnya. Tapi kan tidak pernah diafirmasi kebahagiaan Betul. itu. Berarti itu Pak sama aja kita jangan terlalu berpikir ke atas, berpikirlah ke bawah. Gitu ya, Pak ya? Berpikirlah bersyukur. Iya, Bersyukur. itu kan sama Iya. Pak. Nah, orang-orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang-orang yang paling mudah untuk dikendalikan. Syukur, tuh itu dapat tuh jawabannya tuh. Apapun kita harus bersyukur. Tadi saya kemana-mana nyari. Intinya bersyukur. Iya kan, coba saya jalan kemari, saya lihat itu orang pada naik mobil, angkot nggak ada AC-nya. Tuh. Tapi Bang Komeng naik mobil ke sini, ada AC-nya, menjadi tidak bersyukur karena itu hal biasa udah. Oh. Iya. Jadi hal biasa. Ya gue juga begitu, ke sini naik mobil ada AC-nya jadi hal biasa. Tapi kalau setiap malam kita, hari ini gue ketemu Bang Komeng, hari ini gue makan enak, hari ini gue naik mobil ada AC-nya, afirmasi bahwa kita bahagia. Tuh. Makanya orang sampai rumah, alhamdulillah. Tapi nggak begitu tuh orang tuh. Itu. Aduh, udah deh, udah ketemu nih, udah deh. Saya nggak mau nanya lain. Iya kasih ya. Apa kek? Ya kan nggak bisa ngasih apa-apa nih. Ya kan? APK ntar ngambil barang gue. Apa kek? Nggak, dia mah emang nggak disuruh apa. Di luar kali ada mobil kecilan bisa aja dikasihin lagi. Mobil gue Bang. Mobil gue itu. Iya, pantas ya. Siapapun orang berpikir itu ya. Bersyukur. Karena kita compare diri kita sama orang lain terus-terusan. Ada bagusnya sih compare sama diri orang. Buat untuk ini kan? Iya. Kalau buat apa ya, memacu semangat ya. Semangat. Tapi banyak kan orang compare sama diri orang terus nggak ngeliat perjuangan orang itu seperti apa. Oh, balik lagi ke situ, syukur-syukur juga Pak itu Pak. Ya. Hah? Ini Pak. Nih, saya sih terserah nih Bapak mau Nah apa. ini, saya bersyukur Tuh. karena hari ini saya dapat buah-buahan, dapat cabe dari hasilnya. Mungkin udah biasa karena kan Pak Deddy ini kan jualan sayur, ya kan? Tapi dia tetap bersyukur. Tapi bersyukur. Iya. Nah, itu kan. Tidak semua orang hari ini bisa mencoba ini. Nah, itu loh. Tidak semua orang dapat cabe. Ya orang saya bikin atu, nggak mungkin saya bagi-bagi. Nggak mungkin. Berarti saya harus bersyukur bahwa saya dapat, orang lain tidak. Tuh. Iya. Filosofi kami. Udah sapi cabe. Hah? Udah sapi cabenya kasih tahu. Kebanyakan dia. Apaan cabenya? Oh, ininya. Filosofinya. Anu mau minta tolong foto biar Ani buat bersyukur ntar malam. Bersyukur bisa ketemu. Ah, bilang aja lu memang mau foto. Iya. Itu kan lu cuma nyari pedomin. Apa, Pak? Dopamin. Dopamin. Oh, lihat. Iya deh. Ayo. Ada. Lah gua suruh moto. Tuh, emang apa sih? Udah berhenti loh. Tuh, kan minta tolong dong. Ini nggak bisa, nih selfie. Gaji gua naikin. Ah iya, alhamdulillah. Oke, suruh Ocit foto. Ah, Cid. Tuh, padahal saya bohongin nih Pak, dia langsung naik ya. Oh, Ininya ya. iya, betul. Saya Itu bohongin. dopamin naik. Dopamin naik. 1, 2. Pak, makasih banyak Pak Bang ya. Komeng. Waduh, tambah ini memang binara. Maaf ya, kenal. Itu. Karena belum kenalan deh. Iya bener, dari tadi lu cuma ngajak ngobrol, lu kenalin lu siapa? Pernah kenalan sama saya? Belum pernah kenal. Kurang aja. Kenalin, Udah. kenalin. Tuh, Tuh kan jadi Bang, jatuh. Bang. Ini jatuh. Harus kan abang yang kenal yang mendekat. Ini jatuhin dopamin. Bang, Tuh kan. di mana-mana. Ah, gua balik. Kalau udah kasih tahu Bang, kenalin kan jadi ada yang kena salah, Bang. Bang. Halo Sambal, sahabat milenial herbal. Kembali lagi di Mami Sehat dan Cantik. Makanan minuman kesehatan dan kecantikan. Lu nebakin udah salah kali. Mangga apa yang lebar? Jawabannya kan mangga rai. Itu sana. Ini juga ada sumber energi yang baik, ya kan? Baunya bau ini pantai. Oh iyalah. Apaan? Jemuran. Nggak ada pakaiannya mana? Rohani.